Hingga siang hari, IHSG konsisten berada di zona hijau, disebut-sebut bahwa semarak IPO lah yang menjadi penyebab atau pendorong dari kinerja IHSG yang positif. Bagaimana dengan pendapat Anda? Silakan Susi. Iya, saya setuju banget ya Dina ya. Hari ini IHSG cukup sumringah ya. Kayak baju saya hari ini warnanya sama-sama hijau gitu ya kayak IHSG. Jadi saya setuju sekali kalau memang pergerakan hari ini itu ditopang sama saham-saham IPO. Jadi sebenarnya kalau hingga siang ini kan transaksinya itu kurang lebih 6,69 triliun ya. Nah itu separohnya itu udah dikuasai saham-saham IPO loh. Yang salah satunya adalah CDA di mana market cap-nya itu sudah 2, Saham-saham IPO inilah yang menjadi atau mendominasi dari transaksi pada kemarin, kemudian juga 2 hari yang lalu. Tapi kenyataannya bahwa transaksi secara keseluruhan atau secara all market begitu tidak terlalu signifikan. Apakah memang ini menunjukkan bahwa memang penguatan IHSG yang terjadi selama beberapa hari terakhir murni karena memang penyebabnya adalah adanya IPO yang memang menarik para investor retail terutama untuk masuk, tapi bukan secara fundamental, Susi? ya, saya setuju sekali sih. Karena kan memang sebenarnya market cap ini kalau digabung itu kan udah setengah transaksi hari ini ya, 3 triliun lebih gitu ya. Jadi memang pertama pandangan investor itu kan sama-sama IPO itu bagus-bagus. Dina, apalagi ditambah ada beberapa emiten yang memang memiliki strategi-strategi yang luar biasa dan sosok di balik pemiliknya. Dan salah satunya juga ada yang memang bursa berjangka kripto pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia. Jadi menurut saya ini banyak menarik perhatian para investor. Sementara kalau kita lihat sepanjang pekan kemarin gitu ya, saham-saham untuk jangka pendek sendiri mungkin kalau hari ini sudah ada di akhir pekan begitu ya, tapi mungkin di awal pekan apakah memang ada potensi bahwa IHSG langsung segera jatuh atau mungkin ada potensi IHSG justru kembali lompat mungkin ke level 7.100. Bagaimana pandangan Anda? Kalau menurut saya selama belum pada aksi jual ya, terutama kan kalau saya melihat target-target investor ini atau pemegang saham IPO ini targetnya jauh-jauh gitu ya. Apalagi contoh deh kita bisa lihat di transaksi broker Sumari itu yang antri saham CDA di harga 1.000 padahal sekarang harganya masih 400. Itu yang antri udah jutaan loh Tina. Jadi kita lihat menurut saya ini kan targetnya panjang. Jadi menurut saya harusnya pekan depan IHSG bisa menyentuh level 7.100 dulu mungkin. Betapa besarnya dominasi dari semarak IPO yang terjadi beberapa hari ini juga akan membayangi kinerja IHSG selama pekan depan juga. Tapi kalau misalnya memang IHSG pada pekan depan terjadi koreksi begitu, kira-kira di level berapa IHSG akan terhenti? Dan juga ya itu tadi, mengingat memang ada beberapa sentimen fundamental yang terjadi pada pekan depan, salah satunya adalah rilis FOMC minutes dari The Fed, dan juga kita juga sebenarnya masih menunggu atau memantau berkaitan dengan kebijakan tarif Donald Trump yang bisa dikatakan sebenarnya pada saat ini tidak terlalu berpengaruh terhadap IHSG karena memang sentimen utamanya masih bertitik di semarak IPO ini sendiri. Kalaupun mau koreksi di pekan depan itu dia harus di level 7.006 ya. Jadi kan waktu closing pada perdagangan kemarin itu di level 7.005. Nah hari ini dia langsung lompat openingnya di 7.036. Jadi menurut saya pekan depan itu paling dekat dia harus menutup di level 7.006. Di situ dari level tersebut dulu baru kemungkinan melanjutkan kenaikan. Karena menurut saya semarak IPO di pekan depan harusnya masih lanjut karena target-target investor itu jauh-jauh terutama untuk 2 saham IPO Double C, CDA dan juga Coin. Oke, tapi disclaimer dulu pemirsa karena apa yang sudah dijelaskan oleh Susi, kembali lagi keputusan dan juga risiko investasi ada di tangan Anda. Kita kembali ke bahasan sentimen berkaitan dengan fundamental, yaitu salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana para investor juga masih menanti kebijakan tarif Donald Trump. Kira-kira bagaimana pengaruhnya dari update kebijakan tarif Donald Trump yang memang ada yang ditunda, ada juga yang beberapa yang memang sudah diumumkan besaran tarifnya. Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar, mungkin pasar global dan juga pasar keuangan kita? Ya sebenarnya kan kita dikasih nafas selama 1 bulan ya Dina ya. Itu kan kita masih ada waktu negosiasi itu hingga 1 Agustus 2025. Jadi menurut saya harusnya sembari masa negosiasi ini IHSG harusnya bisa euforia dulu sebentar gitu ya. Karena mengingat juga di bulan ini harusnya sudah mulai rilis kinerja keuangan terutama dari sektor perbankan. Itu biasanya yang paling lebih dulu merilis kinerja keuangan biasanya 2 minggu 3 minggu setelah closing di semester 1. Jadi menurut
saya harusnya bisa euforia dari rilis-rilis kinerja keuangan. Kemudian ditambah lagi harapannya nanti BI memberikan kabar baik dan juga ada beberapa kebijakan insentif pemerintah yang tentu saja bisa menopang dari kinerja beberapa sektor. Tapi menurut saya kan kemarin insentif-insentif pemerintah itu kan sudah hadir ya, ada 5 ya. Dan itu masuk di bulan Juni, bulan Juli. Harusnya beberapa sektor bisa tertopang kinerjanya di 2 bulan ini. Jadi menurut saya harusnya ISG bisa menyambut hangat ya, karena insentif-insentif itu. Anda barusan, Anda melihat bahwa sebenarnya bulan Juli ini adalah bulan yang cukup prospektif bagi IHSG. Iya, menurut saya iya, karena ditambah lagi memang ada euforia IPO yang memang benar-benar sangat menopang.